warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Azhara dengan NPM 24011030166. Izinkan aku mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sejarah Akuntansi Syariah. Berikut penjelasan videonya. Selamat menonton. Baik, penjelasan kali ini adalah pengertian akuntansi syariah. Sebelum membahas sejarah akuntansi syariah, terlebih dahulu memahami apa itu akuntansi dan apa itu syariah. Akuntansi secara pemikiran umum adalah sebuah proses yang melibatkan pencatatan, mengklasifikasi, mengelola serta menyajikan data transaksi-transaksi yang dilakukan oleh individu, organisasi, perusahaan, serta pemerintah. Yang tujuan utamanya yaitu memberikan tentang informasi laporan keuangan. Sedangkan syariah atau syariat adalah sebuah hukum atau aturan dalam Islam yang meliputi segala kegiatan dalam kehidupan manusia yang didasarkan serta berpatokan dalam kitab suci Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dari sudut pandang pengetahuan, akuntansi adalah ilmu yang mencoba mengubah bukti dan informasi menjadi data dengan memperkirakan transaksi yang berbeda dan mengumpulkannya ke dalam catatan, pengukur atau hal-hal moneter seperti sumber daya, kewajiban, modal, hasil, pengeluaran, dan manfaat. Aturan pembukuan dalam gagasan syariat Islam dapat didefinisikan sebagai bermacam-macam dasar hukum yang baku dan tahan lama, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariat Islam dan digunakan sebagai aturan oleh seorang pemegang buku dalam pengerjaannya, baik dalam akuntansi, pemeriksaan, analisis, dan klarifikasi. Juga menjadi daya tarik dalam memaknai suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, akuntansi syariah adalah suatu proses yang pada dasarnya sama saja dengan akuntansi biaya, yang melakukan pencatatan dan memberikan informasi seputar laporan keuangan. Yang membedakannya prinsip-prinsip di dalam syariat Islam, sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut melakukan dengan jujur dan adil sehingga dapat memberikan pelindung serta rasa aman. Terciptanya akuntansi syariah pada dasarnya sudah ada sejak berkembang ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang sebuah pencatatan yang dilakukan secara kredit atau non-tunai, yaitu di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dengan adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya ayat tersebut menjadi sebuah acuan untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan, sehingga proses pencatatan akuntansi selalu berkembang dari zaman Nabi, sahabat khalifah, hingga sampai zaman modern sekarang ini. Sejarah akuntansi syariah di masa awal Islam. Sejarah tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi muamalah seperti utang piutang, zakat, keuntungan usaha, hingga harta kekayaan umat. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara dan selanjutnya sebagai eksekutif pengadilan tinggi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ilmu akuntansi atau pencatatan telah beliau terapkan dan ajarkan pada para sahabat-sahabatnya, salah satunya untuk dapat menjadi pengawasan keuangan atau hafzatul amwal. Tujuan utama Rasulullah membuat hafzatul amwal atau pengawasan keuangan guna untuk mengetahui laporan kegiatan pemikiran yang terjadi seperti hutang piutang dan pemasukan pengeluaran. Pembukuan pencatatan juga berfungsi untuk mencatat keuntungan serta kerugian dan menghitung semua harta yang dimiliki, guna untuk menentukan seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan setiap individu. Dengan perkembangan agama Islam yang pesat sampai ke seluruh pelosok dunia pada zaman tersebut, akhirnya para sahabat merekomendasikan pentingnya pencatatan untuk dilakukan pemerintah guna mendata dan mencatat pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Pada zaman Daulah Bani Abbasiyah, perkembangan akuntansi sangat begitu pesat dengan adanya buku-buku tentang pencatatan akuntansi. Di dalam buku tersebut juga sudah adanya evolusi tentang pembukuan yang kemudian dibuat klasifikasi atau pengelompokan tentang akuntansi seperti akuntansi pertanian, akuntansi peternakan, akuntansi mata uang, dan akuntansi bendahara. Bisa dipastikan bahwasannya Islam sudah mengenal apa itu akuntansi sejak diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tahun 610 Masehi. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, perkembangan ilmu akuntansi selalu ditingkatkan di masa khalifah. Dengan pesatnya perkembangan pemerintah Islam pada saat itu, para sahabat meningkatkan kualitas pencatatan pembukuan agar setiap pengeluaran serta pemasukan pemerintah dapat dilaporkan secara baik dan benar. Adapun perkembangan sejarah akuntansi syariah di masa khalifah, yang pertama, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah orang yang menekankan betapa pentingnya mengelola Baitul Mal. Konsep utama di Baitul Mal sebenarnya sudah ada sejak Rasulullah SAW, di mana mereka disebutkan sebagai al-jihad, yaitu mereka yang mengumpulkan serta mendistribusikan pendapatan dari zakat
infak, sedekah, dan dari hasil rampasan perang yang didapatkan. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Baitul Mal selalu ditingkatkan dan diperbaiki konsepnya, di mana Baitul Mal bukan hanya lagi sebagai tempat pengelolaan harta umat, melainkan juga sebagai penyimpanan harta negara. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerima serta pendistribusi dilakukan secara seimbang atau balance antara pemasukan dan pengeluaran, sehingga Baitul Mal selalu dalam keadaan tidak tersisa. Dengan begitu, tidak ada lagi penambahan atau pengurangan di dalamnya. Sistem yang dilakukan dalam Baitul Mal tersebut mengatur pemerataan guna, meningkatkan dan menciptakan masyarakat yang makmur. Karena pembagian harta dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Pada saat itulah pencatatan dan pembukuan selalu ditingkatkan di mana pencatatan, penjurnalan, dan pembukuan menjadi bukti serta informasi yang dapat dilakukan pemerintah. Di mana pada saat itu Zaid bin Thabit yang ditunjuk dan diangkat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi bendahara pemerintah untuk melakukan segala pencatatan pada saat itu. Selanjutnya, masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, kekhalifahan dilanjutkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 13 sampai 23 Hijriah sampai dengan 634 sampai 644. Pada saat menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, banyak perubahan serta peningkatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika Baitul Mal diambil oleh Umar bin Khattab, Umar kemudian mengumpulkan bendaharawan untuk bersama-sama membuka Baitul Mal yang berada di dalam rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di mana saat itu, Umar hanya mendapatkan 1 dinar yang tersisa pada Baitul Mal tersebut. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banyak sekali penaklukan yang dilakukan kepada negeri-negeri, seperti negeri Kaisar Romawi, negeri dan Kisra Persia, yang membuat banyak harta rampasan yang mengalir pada saat itu. Umar kemudian saat itu membangun sebuah tempat atau rumah khusus untuk menyimpan harta pemerintah. Kemudian Umar juga membuat departemen serta lembaga yang disebut dengan Diwan. Ada beberapa macam Diwan pada saat itu. Yang pertama, Diwan Al-Jundi, yaitu Departemen Ketahanan dan Keamanan, yang bertugas untuk mengurus masalah-masalah tentang ketenteraan. Yang kedua ada Diwan Al-Ahdats, yaitu lembaga kepolisian, yang dibentuk untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang ketiga ada Diwan Az-Zahad Al-Nafiyah, yaitu lembaga pekerjaan umum, di mana tugasnya menangani masalah-masalah sosial seperti pembangunan, fasilitas sosial dan umum. Yang keempat ada Diwan Al-Kharaj, yaitu Departemen Perpajakan, di mana tugasnya untuk mengelola pekerjaan yang dikuasai di daerah-daerahnya. Selama pemerintah Khalifah Umar bin Khattab, beliau sangat hati-hati dalam pengelolaan Baitul Mal, agar pendistribusian dapat dilakukan dengan maksimal dan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Dari diwan yang dibuat oleh Umar adalah bagian penting juga sebagai tempat disimpannya akuntansi, yang dicatat dan digunakan untuk pengelolaan serta pembayaran. Umar juga mengatakan bahwasannya ilmu akuntansi telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat untuk mengelola harta atau keuangan yang dimiliki, dan ilmu akuntansi selalu mengalami perkembangan dari setiap wilayah ke wilayah lainnya. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, 3 November 644 Masehi, kekhalifahan selanjutnya dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat kaya, tetapi kekayaan tersebut tidak membuat dirinya sombong, melainkan membuat dirinya menjadi orang dermawan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, beliau mengenalkan istilah Kitab al-Rasul Wasri, yang artinya penjagaan penyimpanan catatan rahasia, di mana dalam kegiatannya pengawasan serta pelaksanaan agama moral dan akhlak dilakukan oleh Muhtasib. Muhtasib ini bertugas untuk penanggung jawab atas lembaga amal al-Hisbah, di mana meliputi yang berhubungan dengan penipuan jual beli, kegagalan penjualan, perhitungan timbangan, dan lain sebagainya. Untuk membuat keadilan bagi semua makhluk hidup, penggunaan pencatatan yang dilakukan oleh Muhtasib menjadi salah satu perkembangan akuntansi syariah di zaman Khalifah, yang membuat pencatatan akuntansi syariah semakin berkembang. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin terakhir. Beliau menggantikan posisi Utsman bin Affan yang telah wafat pada 17 Juni 656 Masehi. Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi pemimpin Islam untuk menggantikan Utsman bin Affan dan menyelesaikan permasalahan terjadi pada saat itu. Di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah pemberontakan. Banyaknya pemberontakan yang terjadi, Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan untuk memberantas dan melenyapkan para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, banyak upaya yang dilakukan untuk berfokus menyelesaikan masalah terjadi, seperti pengaturan pengelolaan keuangan negara Baitul Mal, yang kedua perbaikan dan peningkatan pembangunan tatanan kota, yang ketiga menetapkan zakat, jizyah, dan pajak.
Yang keempat, membasmi korupsi dan monopoli pasar serta penimbunan barang dan pasar gelap. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau melanjutkan sistem Baitul Mal. Dalam pengelolaan keuangan negara atau Baitul Mal, Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem administrasi yang diterapkan di pusat maupun daerah lokal agar berjalan dengan baik. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Baitul Mal terus mengalami peningkatan hingga pendapatan surplus, di mana surplus tersebut dibagikan Ali sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Dengan terjadinya pendapatan atau surplus menunjukkan pengelolaan pencatatan Baitul Mal dilakukan dengan baik dan maksimal. Khalifah Ali bin Abi Thalib menunjukkan betapa pentingnya sebuah pencatatan yang baik dan benar. Bisa dilihat dari sistem administrasi yang dilakukan pada masa pemerintahan saat itu, yang mengalami peningkatan mendapatkan pendapatan atau surplus. Dari sini dapat kita lihat bahwasannya sistem pencatatan akuntansi selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya, pengaruh terhadap akuntansi modern. Pada masa kejayaan Islam, Eropa masih berada dalam masa kegelapan. Banyak sejarawan meyakini bahwa sistem pencatatan pedagang Arab, khususnya dari dunia Islam, menjadi inspirasi bagi perkembangan akuntansi modern di Eropa. Pada 1429, angka Arab dilarang digunakan oleh pemerintah Italia, sedangkan pada 1484 promosi, Pacioli pergi menemui rekannya Onforia di Florence, seorang pedagang yang mendapat kesempatan pergi ke Afrika Utara. Jadi, Pacioli mendapat pemikiran untuk bagian ganda dari rekannya. Alfred Liber 1968 menjunjung tinggi pengaruh perdagangan Arab di Italia. Hal ini didukung oleh penyataan Luca Pacioli bahwa setiap pertukaran harus dicatat 2 kali di sisi kredit dan sisi biaya, atau dimulai dengan menulis kredit pertama dan kemudian biaya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Pacioli menafsirkan ini dari orang Timur Tengah yang tersusun dari sisi kanan. Selanjutnya, kebangkitan akuntansi syariah di era modern. Memasuki abad ke-20, akuntansi syariah kembali menjadi perhatian seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah. Banyaknya penelitian dan riset dilakukan sejak tahun 1976, terutama di Universitas Al-Azhar, Mesir. Titik penting kebangkitan akuntansi syariah adalah lahirnya AAOIF atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, sebuah lembaga internasional yang menyusun standar akuntansi syariah untuk lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Selanjutnya, perkembangan di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi syariah mulai berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sampai 1992. Setelah itu, banyak bank konvensional membuka unit usaha syariah. Pada tahun 2002, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah untuk menyusun pedoman standar akuntansi syariah atau PSAK syariah. Di tahun 2009 sampai dengan 2010, perkembangan bank syariah semakin pesat, hingga akhirnya pada tahun 2021 terjadi konsolidasi menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang menjadi bank syariah terbesar di tanah air. Selanjutnya, tujuan akuntansi syariah. Tujuan akuntansi syariah yang pertama, menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi keuangan. Yang kedua, menjaga amanah dan harta yang dipercayakan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajerial dan produktivitas lembaga. Yang keempat, menyediakan laporan keuangan yang transparan, adil, dan sesuai syariah. Yang kelima, mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dengan prinsip al-falah atau kebahagiaan dunia akhirat. Berikut prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip utama akuntansi syariah adalah tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran. Setiap transaksi harus dicatat dengan jujur, adil, dan sesuai syariat. Selain itu, ada prinsip tambahan seperti larangan riba, kewajiban zakat atas pendapatan, menghindari monopoli, serta menjunjung kemitraan yang halal. Prinsip ini membuat akuntansi syariah lebih bermoral dibanding akuntansi konvensional. Selanjutnya, perbedaan akuntansi syariah dan konvensional. Perbedaan utama antara akuntansi syariah dan konvensional terletak pada dasar hukumnya. Akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan fatwa ulama, sedangkan akuntansi konvensional bersumber dari regulasi negara. Akuntansi syariah juga lebih menekankan keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan kepatuhan kepada Allah. Sementara akuntansi konvensional lebih menekankan laba dan kepentingan pemegang saham. Dari segi konsep, akuntansi syariah selalu dikaitkan dengan muamalah, seperti mudharabah dan murabahah. Sementara akuntansi konvensional tidak. Studi kasus sejarah akuntansi syariah dari Baitul Mal ke Bank Syariah Modern. Akuntansi syariah telah dikenal sejak masa Khalifah Umar bin Khattab di tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Ketika wilayah kekuasaan Islam meluas dan penerimaan negara meningkat dari zakat, jizyah, qoras, dan ghanimah.
untuk mengelola keuangan negara secara efisien dan adil. Dibentuklah Baitul Mal, lembaga keuangan yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara sistematis. Pencatatan di Baitul Mal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada umat. Nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan, mencerminkan prinsip-prinsip syariat yang kuat. Seiring waktu, sistem ini berkembang di era modern. Prinsip akuntansi syariah diadopsi ke dalam standar formal seperti PSAK Syariah di Indonesia. Standar ini mengatur pencatatan transaksi berdasarkan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Contohnya dalam akad murabahah adalah bank syariah mencatat harga pokok, barang dan margin keuntungan secara terpisah. Berbeda dari bank konvensional yang menggunakan bunga, ini menegaskan komitmen terhadap transparansi dan larangan riba. Terakhir, kesimpulan. Sejarah panjang akuntansi syariah menunjukkan bahwa pencatatan keuangan dalam Islam bukan hanya aspek teknis, tetapi juga nilai spiritual yang menjaga amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dari masa Nabi hingga era modern, akuntansi syariah terus berkembang dan semakin relevan terutama dengan hadirnya bank syariah serta lembaga keuangan berbasis syariat. Dengan tujuan prinsip dan perbedaan yang jelas dari akuntansi konvensional, akuntansi syariah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan beretika.